Halo semuanya, selamat apa nih? Malam. Udah lama kita nggak pegang sebuah STB. Sekarang di depan kita ada dua buah STB, yang satu versi 2,1 dan yang satu versi biasa dengan merek ZTE B860. Ini kita akan coba flash, cuma nggak akan pakai Pubstone ya, karena Pubstone sejak tanggal 1 Oktober sudah berhenti beroperasi, jadi kita nggak bisa donasi lagi ke Dr. Fuad Salim. Ini tampilan awal dari STB satu, yang satunya masih bejat, masih bawaannya kita harus bongkar biar jadi nggak bejat. Dan yang STB satu lagi itu kondisinya sudah unlock alias sudah bisa dibuka. Ini yang masih bejat, jadi pas dinyalain pertama kali tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya masih membangun koneksi. Ini karena nggak saya colokin ke modemnya LAN nomor 4 ya. Harusnya kan STB aktualnya kalau dari bawaan plat merahnya langsung colok LAN nomor 4. Jadi kalau sebelum di unlock ya begitu. Nah ini yang satu lagi sudah pernah di unlock, sudah pakai Pubstone versi 2.0, versi dasar sekali. Tampilannya seperti ini. Yang sudah unlock sih enak, nggak usah diakalin lagi bejatnya, tinggal colok USB, tekan tombol power, flash, beres. Yang jadi masalah yang tadi, yang masih bejat, yang USB-nya sambil ditekan power dicolok ke laptop atau komputer nggak kedetek. Sekarang kita butuh sebuah komputer Windows tentunya, walaupun saya pakai produknya Apple, cuma saya pakai Windows, dan sebuah aplikasi yang bernama USB Burning Tool. Sebetulnya metode flash ini saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya, bahkan di tahun-tahun lalu. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di video ini saya hanya akan mengulang sedikit, karena pun saya sudah hampir kurang lebih 8 bulan lebih tidak pegang STB. Jadi lupa-lupa ingat bagaimana caranya melaksanakan flash atau unlocknya atau ngakalin bejatnya. Tapi file saya rapi, di server saya masih rapi. Jadi yang paling penting itu adalah USB to TTL. Entah kenapa dari zaman dulu sampai sekarang saya tuh paling bingung, paling gak bisa kalau pakai HDMI dummy. Pertama, saya gak punya. Kedua, saya punya USB to TTL bekas program radio atau HT. Ya udah, saya pakai yang punya aja. Jadi modal saya kan nggak sebesar modal-modal teman-teman yang sudah master. Kalau saya masih sangat-sangat pemula. Pertama kita colokkan dulu USB to TTL-nya dan pastikan drivernya terinstall dengan baik. Kemudian kita buka contekannya, karena pelajar yang paling baik adalah pelajar yang suka nyontek. Kita buka contekannya. Jangan lupa kita butuh aplikasi yang namanya Putih, dimana Putih itu untuk mengkoneksikan USB to TTL tadi atau serial COM-nya itu ke STB-nya. Jadi kita akan melaksanakan perintah via Putih semuanya. Ini ada petunjuknya. Jadi ada suatu folder yang namanya unlock USB. Nanti isi folder itulah yang akan di copy ke dalam SD card setelah SD cardnya dibuat. Ya intinya teman-teman perhatikan saja, caranya sama persis seperti unlock bejat sebelum-belumnya itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat silahkan lihat di pojok atas itu, atau mau di skip mau dilihat yang ini juga gak apa-apa. Intinya sama kok, harus diakalin. Yang saya sayangkan adalah kenapa Dr. Fuad Salim berhenti. Nah itu saya ketinggalan berita tuh. Harusnya saya update terus berita di Facebook, cuma sudah berapa lama saya nggak main Facebook, lupa. Terlalu sibuk di dunia nyata. Kita buat dulu micro SD-nya agar bisa dipakai untuk mengcopy 3 buah file tadi. Yang pertama boot.img, yang satu lagi uboot.bin, satu lagi apa saya lupa itu. Setelah kita buat partisinya, kita copy 3 file tadi ke dalam SD card, dan jangan lupa susah ya. Putih MG-nya itu di copy ke directory Windows yang mudah diakses, boleh di C, boleh di D, boleh di F, dimanapun.
yang kira-kira gampang untuk diakses. Jangan taruh di My Dokumen, STB Android, B860, aduh susah nanti akan carinya. Cari yang mudah-mudah aja. Kita copy, ada uboot.bin, lalu apalagi 3 filenya ya, kita lihat ya. Nah, bootloader satu lagi, lupa saya. Lalu kita copy yang tadi boot img-nya ke satu direktori yang gampang kita akses. Kita buka putihnya, kita arahkan ke COM4 atau ke arah USB to TTL, dan speednya, nah ini penting nih, speed TTL-nya harus dirubah dari 1600 menjadi 115.200 atau 115.200. Kalau enggak ya nggak akan kebaca speednya. Yang ini kita coba. Jadi USB to TTL itu ada 3 pin. Pertama ground, kedua data plus, satu lagi data minus. Dicolokin aja, ada di video saya sebelumnya. Jadi ketika dicolokin, kita kasih power, USB-nya kan akan nyala tuh. Maka dari test point-nya atau dari pin-nya akan muncul seperti itu. Lalu kita masukkan SD card-nya sambil di jumper R87. Nah, yang mau nyari R87 ada di video-video sebelumnya juga. R87-nya di jumper pakai pinset dan dicolokin power atau USB. Jadi STB, USB to USB, USB to TTL, micro SD itu yang dipakai untuk mengatasi bejat atau STB yang tidak terkoneksi atau nggak mau kebaca atau apapun omongannya, intinya biar STB-nya bisa di flash. Terus setelah itu kita juga butuh suatu registry di Windows, biar ketika kita klik kanan di folder tool, ada folder namanya tool, itu di klik kanan bisa muncul command line seperti ini. Itu ada registrinya. Pokoknya untuk bagian budget perbudgetan ini ada linknya. Ntar saya taruh linknya di deskripsi, silahkan kunjungi aja. Untuk filenya segala macam ada di sana. Tapi kayaknya yang flashnya ini, yang OS-nya juga akan saya upload di direktori berbeda. Jadi akan ada 2 buah link. Yang satu ngelink ke video yang lama, yang satu lagi adalah file untuk nge-flashnya nanti dengan Simple OS. Oke? Kita lihat aja, saya kasih sedikit background untuk sampai proses bejat ini selesai. Nanti saya akan coba bincang-bincang lagi ketika sudah mulai proses flashingnya, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi setelah budgetnya selesai dan sudah bisa connect di USB Burning Tool, kita buka aplikasi B860 flashnya. Setelah muncul seperti ini, langsung aja tekan nomor 6, nggak usah basa-basi, tekan nomor 6 dan enter, dan biarkan prosesnya berjalan sampai dengan selesai. Udah gitu aja. Kalau udah selesai ya tinggal dipakai. Nanti reviewnya ada di akhir video ini. Kita tungguin. Proses ini makan waktu waduh lama banget, tergantung PC sih.
Saya pakai OS ini belum ada seminggu bahkan sampai video ini dibuat. Jadi masih tahap review. Entah lebih bagus atau lebih jelek dari Papstone, yo, gak ada yang tahu. Ya udah, sekarang kita tunggu. Itu dulu teman-teman. Semoga video yang membantu. Tetaplah belajar walau halang rintang menghadang. And goodbye. Main-main juga ke website kita www.whatnet.id. Jika teman-teman seputaran Tangerang butuh vendor untuk IT, bisa calling-calling di situ. Makasih teman-teman dan sampai jumpa.